Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Hania dengan NPM 243402211013. Di sini saya akan memaparkan serta membahas mengenai Health and Safety Environment untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Suroso SE MSI. Di sini saya akan membahas kasus dengan judul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Mengenai ringkasan insidennya, yang pertama terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret tahun 2023. Insiden yang kedua terjadi di Kilang Pertamina Balongan pada tanggal 29 Maret tahun 2021. Kejadian yang ketiga terjadi di Kilang Pertamina Cilacap pada tanggal 11 Juni tahun 2021. Insiden yang keempat terjadi di Kilang Cilacap pada tanggal 13 November 2021. Kejadian yang kelima terjadi di Kilang Pertamina Balikpapan pada tanggal 4 Maret 2022. Dan insiden yang keenam terjadi di Kilang Pertamina Balikpapan 15 Mei 2022. Insiden yang ketujuh terjadi di Kilang Pertamina Dumai pada 1 April tahun 2023. Dan insiden yang kedelapan terjadi di Kilang Pertamina Balikpapan pada tanggal 5 Mei 2024. Baik, kita memasuki pembahasan soal yang pertama mengenai identifikasi dan uraian bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang pertama adalah kebocoran material mudah terbakar seperti gas dan cairan hidrokarbon. Contohnya seperti minyak mentah, bensin, solar, LPG, nafta, dan berbagai gas hidrokarbon lainnya sangat mudah terbakar dan mudah meledak dalam konsentrasi tertentu di udara. Kebocoran sekecil apapun dapat dengan cepat membentuk awan uap yang mudah menyala atau meledak jika bertemu dengan sumber api. Yang kedua adalah kegagalan fisik operasional, seperti dalam proses di kilang minyak yang melibatkan tekanan yang sangat tinggi, misalnya di unit hidrocracker dan suhu yang ekstrim, baik sangat panas maupun sangat dingin. Kegagalan pada peralatan bertekanan tinggi seperti pipa, bejana, tangki yang dapat menyebabkan pelepasan energi yang dahsyat, seperti ledakan fisika atau semburan fluida panas atau dingin yang sangat berbahaya. Yang ketiga adalah bahaya sumber insiden atau ignition source. Nah, percikan api dari listrik, mekanis, maupun statis dapat berasal dari hubungan arus pendek listrik seperti gesekan antar logam, alat perkakas, atau bahkan listrik statis yang terbentuk saat pemindahan cairan hidrokarbon. Percikan ini sangat berbahaya jika ada uap atau gas yang mudah terbakar di sekitarnya, seperti insiden di Balikpapan yang disebabkan percikan di pipa yang menunjukkan betapa krusialnya bahaya ini. Yang terakhir adalah kesalahan prosedural dan manusia, atau human error, seperti kurangnya pelatihan, kelelahan, stres, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau kurangnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan operasional atau pemeliharaan yang memicu insiden. Selanjutnya adalah prosedur kerja yang tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ditegaskan secara konsisten dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Baik, kita memasuki pembahasan soal yang kedua mengenai tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahaya. Yang pertama adalah dengan eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya secara total seperti mengganti proses atau bahan yang sangat berbahaya dengan yang tidak berbahaya jika memungkinkan. Yang kedua dengan proses substitusi, yaitu mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang kurang berbahaya seperti menggunakan pelarut yang tidak mudah terbakar sebagai pengganti yang mudah terbakar. Yang ketiga dengan rekayasa teknik,
yaitu merancang ulang lingkungan kerja atau peralatan untuk mengisolasi pekerja dari bahaya atau mengurangi tingkat bahaya, seperti contohnya dengan pemasangan sistem deteksi gas dan kebakaran otomatis. Yang kedua, sistem ventilasi yang memadai untuk mencegah penumpukan gas. Yang ketiga, penggunaan peralatan tahan api dan ledakan. Yang keempat adalah pemasangan pengamanan pada mesin. Yang kelima adalah sistem pemadam kebakaran otomatis. Yang keenam adalah pemasangan tubewards di area tinggi yang untuk mencegah barang jatuh. Baik, tata cara yang selanjutnya adalah dengan kontrol administratif, yaitu mengembangkan prosedur kerja yang aman dan menerapkan kebijakan untuk mengurangi paparan bahaya. Contohnya seperti prosedur izin kerja, prosedur lockout atau talkout, dan job safety analysis atau analisis bahaya pekerjaan untuk mengidentifikasi bahaya dan menetapkan langkah-langkah pengendalian sebelum pekerjaan dimulai. Tata cara selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung diri atau personal protective equipment, yaitu untuk menyediakan dan memastikan penggunaan APD yang sesuai sebagai lapisan pertahanan terakhir, dengan helm keselamatan, dengan pakaian tahan api, dengan respirator atau alat bantu pernapasan untuk melindungi dari gas beracun, safety harness, dan alat deteksi gas pribadi atau personal gas monitor. Baik, untuk pembahasan soal nomor 3 mengenai standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri minyak dan gas di Indonesia. Yang pertama adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Sistem Manajemen K3 yang wajib diterapkan di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah. SMK3, Pertamina harus mencakup semua aspek yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, tinjauan manajemen, hingga peningkatan keberlanjutan. Selanjutnya adalah ISO 4501 tahun 2018 mengenai Occupational Health and Safety Management System, yaitu standar internasional ini yang berfokus pada sistem manajemen K3 membantu organisasi untuk proaktif dalam mencegah cedera dan penyakit terkait pekerjaan. Penerapan ISO ini sangat efektif dalam mencegah dan mengurangi insiden. Yang ketiga adalah ISO 14001 mengenai Environmental Management System. Standar ini berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan dari operasi perusahaan, termasuk pencegahan polusi dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, mengenai peraturan pemerintah dan kementerian. Nah, PT Pertamina wajib mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Ditjen Migas, dan SKK Migas terkait K3 dan lingkungan. Ini termasuk persyaratan sertifikasi, instalasi, dan peralatan. Selanjutnya, mengenai kebijakan dan komitmen manajemen puncak. Manajemen harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam HSE, menjadikan HSE sebagai prioritas bisnis, dan memastikan semua karyawan serta kontraktor memahami bahwa bekerja aman adalah syarat bekerja. Selanjutnya adalah identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Penetapan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan semua bahaya dan risiko HSE, termasuk aspek sosial dan keamanan di setiap kegiatan dan area kerja. Selanjutnya, kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Memiliki rencana tanggap darurat yang terdefinisi dengan baik untuk kebakaran, ledakan, kebocoran, dan keadaan darurat lainnya, disertai dengan sistem peringatan dini, pelatihan, dan simulasi rutin. Selanjutnya, integritas aset dan pemeliharaan. Menerapkan program pemeliharaan preventif dan korektif yang ketat untuk memastikan keandalan dan integritas peralatan serta fasilitas kilang untuk mencegah kegagalan mekanis. Selanjutnya, dengan pelatihan dan kompetensi serta audit dan tinjauan kinerja HSE.
dengan melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar dan prosedur, serta meninjau kinerja HSE untuk perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, dengan sistem pelaporan insiden dan penyelidikan, mendorong budaya pelaporan insiden nyaris celaka dan kondisi tidak aman. Semua insiden harus diselidiki secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab dan menetapkan tindakan perbaikan. Baik, memasuki kesimpulan. Jadi, rangkaian kebakaran kilang minyak dan depo Pertamina dalam 4 tahun terakhir menjadi sinyal darurat bagi perusahaan untuk memperkuat sistem Health, Safety, and Environment HSE secara menyeluruh. Insiden-insiden ini, yang sebagian besar berkaitan dengan kebocoran material mudah terbakar seperti gas dan cairan hidrokarbon, serta adanya sumber penyalaan seperti percikan api, menunjukkan adanya celah dalam pengendalian risiko operasional. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Pertamina wajib mengadopsi pendekatan HSE yang lebih proaktif, sistematis, dan terintegrasi. Kebakaran yang berulang kali terjadi menyoroti kebutuhan mendesak bagi Pertamina untuk tidak hanya bereaksi terhadap insiden, tetapi untuk membangun budaya keselamatan yang kuat dari tingkat manajemen puncak hingga lini operator. Ini berarti investasi dalam teknologi pengamanan, peningkatan kompetensi SDM, penegakan prosedur yang tanpa kompromi, dan komitmen berkelanjutan terhadap perbaikan sistem HSE. Hanya dengan demikian, Pertamina dapat memastikan operasi kilang yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Baik, sekian terima kasih jawaban dari soal-soal kasus A yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.